Selamat datang bulan Ramadan, tempat beramal orang beriman. Siang puasa, malam tarawih, kita kerjakan, hai kawan-kawan. Ramadan, Ramadan, Ramadan bulan yang mulia. Puasa, puasa, puasa amat besar pahalanya. Kaya raya, miskin papa, dina dina, mulia tak berbeda. Kaya raya, miskin papa, dina dina, mulia tak berbeda. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Eva di kegiatan Ramadan Day. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah memasuki hari ke-11 di bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan ini akan ada kegiatan dan informasi yang menarik loh teman-teman. Yuk sebelum kita melakukan kegiatan, kita berdoa dulu ya. Sudah siap teman-teman? Siap, oke. Tata tertib berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan dan mata dipejamkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah selanjutnya teman-teman akan diajak melakukan kegiatan dan juga akan mendapatkan informasi yang menarik dari Bu Eva dan juga Bu Ori. Jadi setelah ini jangan kemana-mana ya. Selamat bermain teman-teman. Teman-teman, my friend. Nah hari ini teman-teman, Bu Eva akan menyampaikan sebuah siro. Sudah siap mendengarkan siro dari Bu Eva? Iya, hari ini Bu Eva akan menyampaikan sebuah siro yaitu tentang sikap kasih sayang. Ada yang tahu teman-teman sikap kasih sayang itu seperti apa? Sikap kasih sayang itu adalah sikap yang mulai mengajak teman untuk bermain serta menyayangi orang-orang di sekitarnya. Bisa keluarga, orang tua, teman, dan lingkungan di sekitarnya. Nah teman-teman, hari ini kita bisa meneladani sifat kasih sayang dari Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mau tahu kisahnya teman-teman? Oke, dibantu Bu Eva membuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, my friend, di sudut pasar kota Madinah Al-Munawwarah itu hiduplah seorang pengemis buta teman-teman, yang berasal dari kota Yahudi. Beliau selalu menempati dan menduduki di pojok pasar. Apabila ada orang yang melewati atau mendekati pengemis buta tersebut, beliau selalu berkata, "Hai saudaraku, hai orang-orang, janganlah kamu mendekati Nabi Muhammad." Orang-orang bertanya, "Kenapa? Kenapa?" Karena Muhammad itu orang gila. Muhammad itu pembohong dan Muhammad itu pencuri. Pengemis buta tersebut teman-teman mencaci maki menghina Nabi Muhammad. Namun apakah Nabi Muhammad marah teman-teman? No, Nabi Muhammad sama sekali tidak marah karena beliau selalu mempunyai akhlak terpuji. Bahkan Nabi Muhammad setiap paginya selalu memberikan sebungkus nasi atau sebungkus makanan untuk pengemis buta tersebut. Nabi Muhammad setiap pagi datang untuk mendatangi
pengemis buta untuk memberikan nasi atau makanan. Tapi apa balasan dari pengemis buta tersebut, teman-teman? Dia marah. Tidak! Pergi kamu! Aku tidak butuh makanan itu. Pengemis buta marah-marah. Namun Nabi Muhammad tetap sabar. Beliau bahkan mendekati pengemis buta tersebut. Wahai saudaraku, izinkanlah aku menemanimu di sini. Izinkanlah aku untuk memberikan makanan untukmu. Bolehkah aku izin untuk menyuapimu? Bahkan Nabi Muhammad meminta izin kepada pengemis buta tersebut untuk menyuapi, karena memang pengemis buta tidak bisa melihat, teman-teman, masih butuh bantuan orang lain. Nah, Nabi Muhammad memberikan makanan itu rutin setiap pagi, sampai akhirnya di kemudian hari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Nabi Muhammad telah dipanggil oleh Allah, teman-teman. Beliau telah meninggal dunia. Semua orang-orang tersayang, orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad merasa kehilangan, termasuk juga sahabatnya, istrinya, putrinya, semua merasa kehilangan, teman-teman, menangis. Setelah itu, teman-teman, kepemimpinan umat Islam dialihkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang juga termasuk sahabat Nabi. Beliau juga merasa kehilangan, teman-teman, atas meninggalnya Nabi Muhammad. Beliau melakukan dakwah, meneruskan dakwah Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Tidak hanya itu, teman-teman, beliau juga mengamalkan dan juga melaksanakan amanah dan pesan dari Nabi Muhammad. Beliau juga melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Abu Bakar datang ke rumah Aisyah yang termasuk istri Nabi Muhammad. Nah, di situ, teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada satu sunnah Nabi Muhammad yang belum aku lakukan?" Pertanyaan dari Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman, kepada Aisyah. Aisyah pun menjawab, ada satu sunnah yang memang belum dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mendatangi pengemis buta yang berada di sudut pasar kota Madinah. Nah, Aisyah memberikan atau menceritakan bahwa Nabi Muhammad setiap pagi itu menjadi kerutinan beliau untuk memberikan makanan kepada pengemis buta. Akhirnya keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq mendatangi pengemis buta, teman-teman, untuk membawa makanan. Sampai di sana Abu Bakar As-Siddiq mendekati pengemis buta. Selain itu, Abu Bakar juga memohon izin dan meminta izin kepada pengemis buta itu untuk menyuapi. Tapi pengemis buta merasakan perbedaan, karena biasanya kalau Nabi Muhammad menyuapi itu dibantu untuk mengunyah, tapi sedangkan Abu Bakar As-Siddiq tidak, teman-teman. Hanya pengemis buta merasakan perbedaan. "Siapakah kamu? Apakah kamu Muhammad?" kata pengemis buta tersebut. "Aku bukan Muhammad." "Siapa kamu?" "Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dari Nabi Muhammad." "Kemana Nabi Muhammad?" jawab pengemis buta. "Nabi Muhammad telah meninggal dunia." Akhirnya, teman-teman, pengemis buta itu kaget dan menangis sekali. "Nabi Muhammad meninggal dunia, ya Allah. Padahal aku selalu berbuat jahat kepadanya. Aku belum berterima kasih atas kebaikan beliau selama ini memberikan sebungkus nasi dan menyuapiku. Nabi Muhammad, kenapa kamu meninggalkan aku secepat ini?" Pengemis buta itu menangis, Abu Bakar juga menangis. Di depan Abu Bakar As-Siddiq, pengemis buta mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Pengemis buta itu yang biasanya menghardik dan menghina Nabi Muhammad, beliau masuk Islam karena kasih sayang dari Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, teman-teman, kasih sayang dari Nabi Muhammad mengantarkan pengemis buta itu untuk masuk Islam. Subhanallah, itu sirah dari Bu Eva, teman-teman. Itu dari sama Bu Eva ya. Nah, teman-teman, dari sikap kasih sayang Nabi Muhammad telah mengantarkan pengemis buta itu untuk masuk Islam. Subhanallah. Jadi, teman-teman, kita bisa meneladani
meneladani dan mencontoh sikap Nabi Muhammad, yaitu kasih sayang, mulai menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa orang tua, teman, kakak, adik, keluarga, dan lain sebagainya. Itu tadi sila dari BK, teman-teman. Siapa yang mau meneladani sikap Rasulullah? Iya, pastinya teman-teman ingin meneladani sikap kasih sayang dari Rasulullah. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan informasi yang menarik. Silakan. Teman-teman, my friend. Nah, hari ini teman-teman Bu Eva akan memberikan informasi tentang materi Ramadan. Subhanallah. Informasi apa ya yang akan disampaikan Bu Eva? Ya teman-teman, langsung aja kita buka bukunya. Open please. Nah teman-teman, ada gambar keluarga yang sedang berbuka puasa. Iya. Nah teman-teman, bulan Ramadan merupakan bulan yang ke-9 dalam kalender Islam, yang mana seluruh umat Islam di dunia melaksanakan ibadah puasa. Puasa juga termasuk rukun Islam yang keberapa teman-teman? Iya, yang keempat, yang hukumnya wajib teman-teman bagi umat Islam. Ada yang tahu apa sih puasa itu Bu Eva? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah teman-teman, di saat umat muslim di dunia itu berpuasa seharian, pastinya yang dinanti-nantikan itu adalah berbuka puasa. Iya teman-teman, berbuka puasa itu merupakan hal yang istimewa bagi umat Islam yang berpuasa. Ya, tahu nggak teman-teman, berbuka puasa menjadi hal yang menarik juga untuk Nabi Muhammad. Adapun sunnah-sunnah Nabi Muhammad ketika hendak berbuka puasa. Nah teman-teman, yang pertama ketika mendengarkan azan, nah saat mendengarkan azan, sunnah Rasul adalah menganjurkan segera berbuka puasa. Dengan mengucapkan basmalah, menganjurkan berbuka puasa bisa diawali dengan makan takjil, segelas air putih, atau dengan makanan yang manis-manis. Nah teman-teman bisa juga mengawali berbuka puasa dengan kurma. Jadi sebelum makan teman-teman bisa mengawali berbuka puasa dengan kurma. Karena pilihan pertama baginda Rasul saat berbuka puasa adalah dengan 3 butir kurma yang baik untuk kesehatan. Bisa juga dengan segelas air. Setelah makan kurma, teman-teman boleh untuk membaca doa berbuka puasa. Nah teman-teman, apakah ada yang sudah hafal doa berbuka puasa? Pastinya sudah semua ya. Oke, coba kita lafazkan bersama-sama. Membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu mirahmatika ya arhamar rahimin. Nah teman-teman, setelah membaca doa berbuka puasa, teman-teman bisa berbuka puasa. Nah saat berbuka puasa, pastikan teman-teman juga memperbanyak doa ketika berpuasa, karena doa-doa orang yang berpuasa itu akan mudah dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya teman-teman boleh untuk makanan. Nah itu teman-teman informasi tentang berbuka puasa. Subhanallah, ditutup bukunya sama Bu Eva teman-teman. Plus teman-teman, salah satu sunnah berbuka puasa Rasulullah adalah berbuka dengan makan kurma. Teman-teman bisa loh mengamalkan sunnah Rasul yang ini, yaitu berbuka dengan mendahului makan 3 butir kurma. Supaya apa teman-teman? Supaya mendapat pahala ibadah puasa kita. Nah, bisa juga teman-teman mengikuti atau menyimak kegiatan yang akan disampaikan Bu Oli. Mau tahu teman-teman? Oke, langsung saja kita simak video dari Bu Oli. Are you ready? Let's go! Allahu Akbar, Allah
maghrib yang berkumandang di bulan Ramadan tak hanya diartikan sebagai panggilan sholat, namun juga sebagai tanda waktu berbuka puasa. Ketika adzan tersebut berkumandang, umat muslim akan langsung berbuka dengan makanan atau minuman. Lalu, makanan atau minuman seperti apa yang dianjurkan Rasulullah sebagai pembuka berbuka puasa? Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk mengawali berbuka dengan memakan kurma. Jika tidak ada kurma, dianjurkan dengan air. Hal ini sesuai dengan kebiasaan Nabi SAW saat berbuka. Dijelaskan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi yang berbunyi, jika salah seorang dari kalian berbuka puasa, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Apabila tidak mendapatkan kurma, hendaklah dia berbuka dengan air. Sesungguhnya air itu mensucikan. Untuk itu, hari ini teman-teman akan diajak Olive melakukan kegiatan membuat minuman untuk berbuka puasa, yaitu infus water kurma yang bisa disebut dengan air rendaman kurma, yang tentunya baik bagi kesehatan tubuh kita karena kurma banyak mengandung nutrisi. Yang pertama, kurma mengandung glukosa atau gula alami yang bisa mengembalikan energi kita setelah seharian puasa. Yang kedua, kurma mengandung kaya serat yang tinggi yang bisa menjaga kesehatan saluran pencernaan kita. Yang ketiga, kurma banyak mengandung vitamin dan mineral. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat infus water: 1. Kurma. Di sini boleh menggunakan kurma kering. Yang kedua, air matang. Yang ketiga, gelas beserta tutupnya. Langsung saja teman-teman, langkah-langkah membuat infus water. Yang pertama, ambil kurma, kemudian buang bijinya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam gelas. Boleh mengambil sebanyak 5 biji kurma atau 5 buah kurma. Oke, langkah kedua yaitu tuangkan air matang ke dalam gelas sampai kurmanya terendam ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian langkah ketiga, tutup rapat dan diamkan selama kurang lebih 8-12 jam. Nah, setelah direndam atau didiamkan kurang lebih 8-12 jam, jadinya seperti ini teman-teman, yang siap untuk diminum saat berbuka puasa. Boleh dimasukkan ke dalam lemari es. Tadi Bu Olive sudah membuatnya teman-teman. Wow, segar sekali. Selamat mencoba di rumah bersama mama dan ayah. Sebelum diakhiri, kita tepuk terlebih dahulu ya teman-teman, biar tetap semangat. Tepuk anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kakak adik disayangi, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah hari ini teman-teman sudah melakukan kegiatan dengan semangat. Nah, teman-teman masih ingat tadi Bu Eva menginformasikan atau menyampaikan sirot tentang sikap apa ya? Ya, betul sekali, sikap kasih sayang. Pastikan teman-teman bisa meneladani sikap kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan teman-teman tadi juga melakukan kegiatan membuat apa ya? Membuat infus water dari kurma. Teman-teman masih ingat atau pastinya teman-teman sudah tahu anjuran-anjuran atau yang disunahkan untuk mengawali berbuka puasa? Ya, betul sekali. Ketika mengawali berbuka puasa, teman-teman dianjurkan untuk berbuka dengan kurma. Oke teman-teman, after replay we say hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Alif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.